Para hadirin, para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan sebuah rahasia. Dan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Semoga rahasia ini akan membuka wawasan kita, kecerdasan kita, terutama meningkatkan kesadaran kita. Setelah saya merenungi tentang hidup, ternyata hidup itu dari dalam ke luar. Kalau dari luar ke dalam, itu namanya mati. Jadi hidup itu dari dalam ke luar. Semua yang dari luar ke dalam, itu membuat kita menjadi mati dan menderita. Tapi semua yang bergerak dari dalam ke luar, membuat kita menjadi hidup. Jadi itu bedanya hidup dan mati. Hidup itu dari dalam ke luar, kalau mati itu dari luar ke dalam. Ada kata-kata bijak, saya tulis besar-besar di sini. Small change can make a big difference. Sebuah perubahan kecil saja dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Perubahan di mana? Bukan perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Sebuah perubahan kecil saja di dalam, kita akan takjub dan kagum. Karena semua akan menjadikan perbedaan yang sangat besar di luar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang bergeser di dalam, tidak akan ada yang bergeser di luar. Sepanjang tidak ada yang berubah di dalam, tidak akan pernah ada yang berubah di luar. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, hanya sibuk di luar, maka kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Kan ternyata, satu-satunya cara mengubah nasib adalah mengubah bagian yang terdalam dari diri kita sendiri. Banyak kata-kata bijak yang sudah kita dengar, ternyata pikiran itu menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang membangun nasib. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib, ya subah saja sumbernya. Dan sumber perubahan nasib adalah pikiran. Jadi sepanjang pikiran kita tidak ada yang bergeser, sepanjang pikiran kita seperti patung, tidak ada yang berubah, jangan pernah berharap yang di luar akan berubah. Kira-kira itu tema kita hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk membuktikan kedahsyatan ini. Sedikit saja perubahan di dalam, maka kita akan terkagum-kagum karena di luar akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Mari kita masuk dulu pada satu perenungan. Kesulitan itu hadir dalam hidup, ternyata bukan untuk melemahkan kita. Tetapi kesulitan itu dihadirkan semesta justru agar kita menemukan kekuatan kita sendiri. Jadi kekuatan seseorang itu tidak bisa diuji dengan cara biasa. Seberapa kuat seseorang itu, ya dihadirkan oleh semesta yang namanya kesulitan. Dan ternyata kesulitan sudah terbukti selalu mengantarkan seseorang untuk menemukan kekuatan dirinya. Oleh karena itu, kalau doa itu jangan sembarang. Kita tuh kalau doa kepada orang itu semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan itu sudah menjadi kata-kata umum itu. Kalau minta dilancarkan, dimudahkan, mohon maaf. Dalam kelancaran, dalam kemudahan, tidak ada proses belajar. Justru proses belajar itu terjadi ketika segala sesuatu tidak lancar dan tidak mudah. Coba, kalau kita membaca buku 1000 halaman dan semuanya mengerti menurut teori pembelajaran, sebenarnya kita itu belum belajar. Tapi dari 1000 halaman itu ada satu halaman yang sulit dan kita diam dalam kesulitan itu dan kemudian kita terus ya mencoba mengerahkan semua kekuatan kita untuk memahami kesulitan di halaman itu. Justru di halaman itulah kita terjadinya proses belajar. Jadi kalau kita baca 1000 halaman,
kemudian kita mendapati kesulitan di satu halaman, dan yang sulit itu dilewat, dan kita hanya membaca 999 halaman, kita nggak belajar. Cobalah naik kelas sedikit kalau mendoakan orang lain, ya. Atau mendoakan diri sendiri. Ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Naik kelas sedikit. Ya Allah, kuatkan bahuku. Apapun yang terjadi, yang Engkau pikulkan kepadaku, aku kuat memikulnya. Coba. Naik kelas sedikit ya, memasuki pada zona tantangan. Jangan terus-menerus di zona nyaman. Pernah doa begitu? Jadi saya juga baca di WA grup ya, yang konon katanya itu ada grup orang-orang yang berkesadaran, doanya masih begitu. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Saya ingin melihat ada kesadaran naik sedikit saja. Semoga ya Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk memikul apapun ya yang akan dibebankan semesta kepada Bapak Ibu. Kan keren. Kalau diminta diringankan, sesuatu yang ringan itu tidak akan membuat badan kita jadi kuat. Coba ngangkat yang ringan akan menambah kekuatan? Tidak. Seseorang itu akan menjadi kuat kalau sering ngangkat yang berat. Betul? Coba. Seorang binaragawan badannya menjadi kuat dan berotot karena sering mengangkat yang berat. Kalau ngangkat yang ringan terus, ya sudah, ototnya ya seperti itu. Gak kuat-kuat. Makanya kenapa tidak kuat-kuat? Kenapa kita tidak dewasa? Karena kita itu, kata-kata yang meluncur dari mulut kita pun menggambarkan betapa ringkihnya diri kita. Kita ini kadang-kadang suka aneh. Ingin hidupnya luar biasa, tetapi cara hidup kita biasa. Padahal hukum alamnya sederhana. Jika cara hidupmu biasa, hasil yang akan kau raih ya biasa. Karena hal yang luar biasa hanya bisa dicapai lewat cara yang luar biasa. Jadi kalau kalian itu hanya berbuat baik sama orang yang baik sama kalian, kan itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa.